karena selama ini saya tidak melihat bahwa dari kelompok minoritas mempunyai suatu keinginan untuk menutup ibadah-ibadah. Sebagai contoh, coba masuk di kota Manado. Yang pertama keluar dari pelabuhan, itu ada masjid besar di tengah-tengah kota yang boleh dikata mayoritas. SBY datang ke Amerika sepertinya mendapat suatu penghargaan dari salah satu organisasi di Amerika. Dan tidak ada yang memberikan protes. Saya menyurati salah satu pimpinan. Prosesnya udah pasti berdarah-darah. Nah, kita bisa stop itu dengan cara kita minta keterlibatan internasional lewat dubes-dubesnya yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita masukkan petisi ke United Nations sehingga pemerintah jangan main-main. Jangan main-main. Ini hal serius. Ya kan? Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Oke. Ini biar Pak Robert memegang Amerika. Oke, good morning Amerika. Selamat malam Indonesia dan terima kasih Pak Paul. Saya kemarin sempat mendengar pendeta yang menyampaikan di mana ada juga penekanan-penekanan dari minoritas terhadap penutupan gereja dan juga di dalam hak beribadah. Jadi ini adalah suatu masih belum jelas bagi saya karena selama ini saya tidak melihat bahwa dari kelompok minoritas mempunyai suatu keinginan untuk menutup ibadah-ibadah orang lain, apalagi yang menyebut mayoritas. Dan justru sebaliknya, di kantong-kantong minoritas justru berkembang ya pembangunan masjid, musola. Mereka tidak ada halangan dan rintangan. Sebagai contoh, coba masuk di kota Manado. Yang pertama keluar dari pelabuhan, itu ada masjid besar di tengah-tengah kota yang boleh dikata mayoritas orang Manado. Dan mereka tidak pernah diganggu, mayoritas orang Kristen. Dan juga ada salah satu tempat di daerah Minahasa namanya Tondano. Di sana ada masjid karena di sana ada peninggalan daripada Dipanegoro yang sempat dikirim ke Minahasa pada waktu itu. Jadi ada keluarga-keluarga yang tertinggal di sana dan di sana ada masjid dan tidak pernah ada gangguan. Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta kemarin, saya tidak sempat masuk dalam diskusi karena sudah terlambat, saya ada kegiatan. Lalu menyuarakan sepertinya apa yang saya dengar daripada SBY waktu dia dipertanyakan mengenai penutupan gereja di Indonesia. Saya sempat bertanya dan waktu saya di Indonesia bahkan mereka yang gereja-gereja yang ditutup lari ke rumah masing-masing, khususnya di daerah Jawa Barat. Bahkan juga diintimidasi oleh penduduk setempat yang katanya ya mereka mayoritas. Di sini letak daripada keadilan yang sama sekali tidak diberlakukan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, saya terus terang apa yang disampaikan oleh pendeta kemarin itu sangat skeptikal. Kalau mau bilang sama pernyataan dari SBY, saya tanya di mana Pak? Dia bilang di daerah Papua. Sedangkan di Papua kita tahu sendiri ya mereka itu belum sampai kepada tuntutan-tuntutan seperti itu. Yang pasti kelompok minoritas sudah diperlakukan tidak adil sejak adanya kemerdekaan Pak. Kita menjadi-jadi tahun 98 setelah ada reformasi. Sebenarnya reformasi ini karena didalangi oleh aktor-aktor yang memang khilafah seperti Amin Rais kan Bapak reformasi, terus Yusril Mahendra. Dan di belakang dari semuanya ini kita harus juga jelas melihatnya bahwa kelompok elit politik antara lain ya kita tidak usah segan-segan menyebut nama karena ini sudah bukan rahasia lagi
Yusuf Kalla, Hamzah Has. Nah sekarang muncul Fadli Son dan Baswedan. Semua mereka Samsudin. Jadi tuntutan-tuntutan ini yang kita ingin supaya jangan Indonesia ini memegang suatu kekuasaan dengan dasar kekuatan agama. Kita bukan kekuatan agama. Indonesia filosofinya adalah Pancasila. Hak yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Entah mereka turunan Cina, turunan Arab sekalipun, yang memang mereka lebih banyak diberikan fasilitas dan perhatian karena sentimen agama. Ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus menuntut, menyuarakan. Kalau dulu-dulu banyak sekali ketakutan. Sejak tahun 98 itu semua itu direkayasa, Pak. Dan kalau bilang ini ada aktor, 2 aktor ya. Aktor non pemerintah dan pemerintah. Sebenarnya yang paling berkuasa di sini adalah aktor pemerintah itu sendiri, yaitu mereka yang duduk dalam politik. Zamannya SBY, dia menggandeng Yusuf Kalla. Ya dua-duanya itu ya terus maaf saja lebih condong kepada ajaran-ajaran khilafah. Ya saya mengikuti Pak. Waktu inang-inang di HKBP Philadelphia teriak-teriak nangis histeris. SBY datang ke Amerika sepertinya mendapat suatu penghargaan dari salah satu organisasi di Amerika. Dan tidak ada yang memberikan protes. Saya menyurati salah satu pimpinan organisasi Kristen di Indonesia. Tapi mereka pun di sanalah letaknya. Karena masih banyak di kalangan kita yang tujuannya mencari muka, Pak. Tidak lagi mendasarkan kepada kepentingan untuk orang lain yang tertekan. Jadi ya ini yang saya rasa ya Pak Pendeta yang menyatakan kemarin itu banyak dari kelompok minoritas yang juga memberikan penekanan terhadap ya pendirian masjid, musola dan lain-lain. Dan itu mungkin hanya merupakan suatu kompensasi menunjukkan bahwa kalau kalian tidak pernah memberikan penghormatan kepada kelompok yang kecil ini, kami juga punya hak untuk menentukan suatu sikap. Nah ini hanya sebenarnya menyampaikan perasaan yang tidak diperdulikan. Tapi di mana pendeta bisa memberikan suatu contoh, ada Kristen yang dipenggal kepalanya, Pak. Dan berani menyatakan ya kita angkat senjata untuk melawan mereka. Mereka layak dibunuh. Kalau ada bukti-bukti itu ya tunjukkan dan kita akan coba. Dan perbandingannya berapa, Pak? Kalaupun itu ada. Jadi kita bicara yang real di sini, Pak. Agar tuntutan kita demi keadilan, demi Indonesia supaya masih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita menuntut bukan berarti ya kita ingin memenang sendiri. Kalau kejadian-kejadian yang ada itu adalah pro forma, Pak. Terus terang saja, bisa saja dibikin suasana yang gaduh, tapi pada akhirnya kuncinya berada pada elit politik. Oleh sebab itu penting sekali sebagai presiden menunjukkan kekuatan dan kebijakan di dalamnya. Nggak boleh seperti itu. Ya boleh saja bupati bermain dan pemerintah seperti ya Forum Islam dan Forum Pembela Islam. Semuanya itu adalah faksi-faksi yang justru disetujui oleh elit politik untuk mereka permainkan seperti pion di dalam permainan catur. Tapi kuncinya berada di mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang harus dieksekusi tidak pernah dilaksanakan. Itu hanya permainan. Oke, silakan saja boleh bupati menyampaikan suatu pendapat. Mereka tidak senang, demikian juga dari pihak gereja. Semuanya lihat aja peristiwa GKI Jasmine. Sudah lama itu diputuskan. Tapi tidak pernah menjadi suatu implementasi karena apa? Itu permainan elit politik lah, Pak. Terus terang saja. Presiden harus tegas. Dan wakil presiden itu juga tidak boleh dengan bisikan-bisikan ya mayoritas. Karena kita lihat kan, sejak daripada SBY, dari Megawati, semua yang gandeng itu pimpinan-pimpinan yang boleh dibilang merujuk kepada khilafah. Hamzah Has, kemudian Yusuf Kalla, sekarang Ma'ruf Amin. Tujuannya apa, Pak? Karena itulah kompromi politik di Indonesia. Harusnya sekali-sekali dong angkat wakil daripada non-Muslim untuk menunjukkan kebersamaan. Jadi saya merasa bahwa kita harus menyuarakan apa yang
sesungguhnya. Jadi kita juga bukan orang yang ingin untuk mengangkat senjata, tetapi keadilan itu harus dilaksanakan. Kalau memang pemerintah tetap berpegang kepada keinginan mereka untuk menekan kelompok minoritas, ya beri kebebasan kepada kelompok minoritas untuk membangun daerah mereka masing-masing. Mungkin akan lebih maju dan lebih berjaya. Jadi itu dulu Pak, masukan saya. Terima kasih. Bagaimana kalau kita lebih bikin mendunia, walaupun banyak yang sudah tahu tapi tidak menjadi perhatian mereka. Gimana kalau misalnya bisa difasilitasi untuk Zoom ini, next time kita bisa minta undang Dubes Jerman, Mr. Ambassador Michael Fleischer. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.